Akhlakul Karimah. Seluruh ajaran Islam bisa diringkas ke dalam satu kata sederhana, yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak atau budi pekerti yang luhur dan mulia, baik akhlak kepada Tuhan, sesama maupun seluruh makhluk. Saat ini, terutama di dunia barat, berjangkit wabah Islamfobia, ketakutan terhadap Islam secara citra Islam di mata dunia begitu buruk karena selalu dikonotasikan dengan terorisme dan tindak kekerasan. Hal ini terjadi karena banyak sekali berkembang aliran dan gerakan Islam yang terutama berasal dari negara-negara konflik di Timur Tengah yang terlalu mengutamakan dan memprioritaskan pada faktor politik, jihad, dan khilafah, pendirian agama Islam, semata serta sangat minim dalam mengajarkan tentang akhlakul karimah. Padahal dalam berbagai teks Al-Quran dan hadis, akhlak sangat dijunjung tinggi dan harus bisa dijalankan oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran, bahkan dikatakan bahwa seluruh umat manusia itu hakikatnya satu, dan barang siapa membunuh satu manusia, maka itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Dan inti ajaran Islam diturunkan sebenarnya adalah untuk menjadi rahmat dan berkat bagi seluruh makhluk. Manusia itu adalah umat yang satu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-32. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam berbagai hadis juga dikatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Hadis riwayat Bukhari, Hakim, Baihaqi. Jika ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan orang mukmin di hari kiamat selain daripada akhlak atau budi pekerti yang baik, atau tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan orang mukmin di hari kiamat selain daripada akhlak atau budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Islam adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Agama itu adalah nasihat yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi. Kamu tidak akan beriman hingga kamu kasih sayang kepada sesama. Hadis riwayat Muslim. Bukanlah dari umatku orang yang tidak mempunyai kasih sayang. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Dalam Islam dikatakan bahwa faktor yang terpenting dalam diri seseorang adalah hati atau jiwanya, sehingga hanya mereka yang memiliki kemurnian hati dan jiwa sajalah yang layak disebut sebagai seorang muslim yang sejati. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekarat daging. Sekerat daging. Jika ia baik, maka baiklah badan seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah badan seluruhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Takwa itu di sini. Dan beliau Rasulullah SAW menunjuk pada dada beliau sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada bentuk dan harta kamu, tetapi Ia melihat kepada hati dan perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jihadul akbar, jihadun nafs. Perang yang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu atau diri sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Quran Surat As-Sams ayat 9. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atau ketakutan atas diri mereka dan tiada pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi dirodoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Keharusan seorang muslim untuk berbuat baik dan menebar rahmat serta berkah bagi seluruh umat dan seluruh alam juga banyak diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 148. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Quran Surat An-Naml ayat 89. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang tidak sayang, tidaklah ia disayangi. Siapa yang tidak kasih, tiadalah ia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu menyukai lemah lembut dalam semua perkara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong sesamanya. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Hadis riwayat Tabrani, Daruqutni. Dalam hal pergaulan dan etika sosial, Al-Quran dan hadis juga telah memberikan banyak sekali tuntunan, akhlak mulia, yang diantaranya adalah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 5. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Quran Surat Silat ayat 34. Jadilah engkau seorang pemaaf. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Permudahlah dan jangan mempersulit. Gembirakanlah mereka dan jangan menyebabkan mereka menjauh. Berusahalah kalian untuk senantiasa bersepakat dan janganlah bertengkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berusahalah kalian berdua untuk senantiasa bersepakat dan jangan bertengkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedang-sedanglah kamu dan berdekat-dekatlah dan buka harapan. Hadis riwayat Bukhari. Sikap lemah lembut dalam sesuatu hal itu akan menghiasinya, dan kekasaran dalam sesuatu hal itu cuma akan mendatangkan keburukan baginya. Hadis riwayat Muslim. Permudahlah dan jangan mempersulit. Gembirakanlah mereka dan jangan menyebabkan mereka menjauh, dan berusahalah kalian untuk senantiasa bersepakat dan jangan bertengkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para sufi atau ahli mistik Islam meyakini bahwa hanya dengan penerapan akhlakul karimah saja, ilmu dan pengetahuan akan hakikat Islam bisa dipahami, sehingga pengetahuan ilahi akan bisa tersingkapkan dan fungsi serta peran agama akan bisa kembali pada tempat yang seharusnya, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penerapan agama yang tanpa didasari oleh akhlak yang mulia akan sangat mungkin terjerumus dan terjebak pada kepentingan politik dan ego kelompok semata, yang akibatnya justru akan merusak citra agama itu sendiri, sebagaimana yang telah banyak terjadi belakangan ini dengan semakin maraknya paham radikalisme dalam beragama. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65.